Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi
wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallaha wa ta'atih. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, hidayah dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah Ia anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan mimbar Jumat kali ini izinkanlah kami menyampaikan tema hal-hal yang penting tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan mulia yang penuh berkah, rahmat dan ampunan yang benar-benar patut untuk disyukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan anugerahnya, bahwa pada bulan mulia ini kita semua masih diberikan kesempatan mengikuti peluang untuk menjadi manusia yang berpredikat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepadanya bahwa kita diberikan kesempatan karena tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk menjadi orang yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah, yaitu untuk menjadi manusia yang bertakwa. Hanya bagi orang yang beriman saja diberikan kesempatan tersebut, dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya Ramadan tahun ini sebagaimana yang telah disyariatkan. Rutinitas yang kita lakukan setiap hari, setiap saat perlu kita tingkatkan dan kita pelihara agar tetap bernilai ibadah. Jangan ada kotoran-kotoran yang akan merusak ketinggian nilai ibadah. Di antara hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan untuk mengikuti peluang menjadi manusia dengan predikat tinggi di hadapan Allah, yang pertama ialah mengilmui ibadah saum Ramadan. Ilmu adalah pintu kebaikan. Siapapun yang menghendaki kebaikan, dia harus memulai dengan ilmu. Dengan ilmu, semoga perkara ibadah yang tidak dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tidak kita lakukan, sehingga apa yang kita harapkan benar-benar menjadi kebaikan, bukan berbalik menjadi sebuah kerugian. Yang kedua ialah niat ikhlas dalam berpuasa. Puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat-sangat agung. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah ini hanya untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, kullu amalin ibni adama lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya suatu ibadah. Selain harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sehingga jika kita ingin saum kita diterima, pertama kita harus mengikhlaskan puasa kita hanya karena Allah, bukan karena ikut-ikutan rutinitas manusia atau karena niat yang lain barang sekecil apapun. Selain itu,
puasa kita harus sesuai dengan tuntunan atau tata cara puasa yang dicontohkan Rasulullah. Dan ini tentu menuntut kita untuk memperhatikan poin yang pertama, yaitu ilmu. Selanjutnya yang ketiga, yang wajib lebih utama dari yang sunnah. Semangat beribadah seharusnya yang wajib harus lebih diperhatikan, lebih diutamakan dari yang sunnah. Sedangkan yang sunnah diusahakan untuk tidak ditinggalkan. Sebagai contoh, kita lihat kaum muslimin berbondong-bondong sholat tarawih berjamaah di masjid sampai membuat masjid tak muat. Padahal sholat tarawih tidak termasuk dalam sholat yang wajib. Namun sayang, mereka lupa ataupun lalai terhadap sholat jamaah di masjid untuk sholat 5 waktu yang notabene adalah sholat wajib. Selanjutnya yang keempat, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah karena ada berkah dalam makan sahur. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dan disebutkan pula dalam hadis riwayat muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahwa antara makan sahur Rasulullah dengan azan subuh berselang sekitar bacaan 50 ayat Al-Quran. Rasulullah juga bersabda, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Adapun tentang menyegerakan berbuka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih menyegerakan berbuka. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dan yang dimaksud menyegerakan berbuka di sini, segera berbuka setelah terbenam matahari atau setelah terdengar azan. Selanjutnya yang kelima, yakni memuliakan mulianya waktu. Keagungan waktu dan urgensinya memperhatikannya sudah tidak kita ragukan lagi. Di bulan mulia ini, kemuliaan waktu menjadi jauh lebih mulia dari biasanya. Jangan kita lalai dan jangan kita habiskan waktu di bulan Ramadan ini untuk perkara ataupun hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Isilah setiap waktu kita dengan yang bermanfaat untuk ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir atau yang lainnya. Karena sesungguhnya di bulan ini amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Selanjutnya yang keenam ialah Ramadan adalah doa. Bulan Ramadan adalah bulan doa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah menyebutkan sebuah keterangan tentang doa, bahwa Allah dekat dengan hambanya dan Dia mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Jika diperhatikan, ayat ini Allah menyampaikan di tengah-tengah ayat tentang berpuasa. Hal ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama adalah doa seorang orang tua untuk anaknya. Selanjutnya doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah doa orang yang bersafar. Dihasankan oleh Albani dalam Shahihul Jami' nomor 3032. Yang ketujuh ialah memperbanyak sedekah. Di antara keistimewaan amalan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, beliau lebih banyak bersedekah dibanding bulan-bulan lainnya.
Semoga sedekah dan bantuan kita kepada orang lain untuk lebih banyak di bulan Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah giat dalam beribadah jika telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan. Fenomena yang terjadi bahwa di awal-awal Ramadan biasanya semangat melaksanakan ibadah seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Semoga kita dapat mempertahankannya dan memanfaatkan waktu kita dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedelapan adalah iktikaf. Di antara sunnah ataupun ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid dan tidak keluar darinya, dalam rangka mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ibadah ini merupakan kebiasaan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ibadah yang mulia ini semoga bisa dilakukan oleh kaum muslimin, oleh kita semua. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran wa syukrulillahi syukran katsiran wa iyyahu na'budu wa nasta'inuhu wa bihi nastaghfiru wa 'alaihi natawakkal wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam asraful anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati liqudsihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi wa qala azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allahumma afriq 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma najjina minal qaumid dhalimin. Allahumma kfina wasrif anna syarrad dhalimin wa makral makirin wa syarra masaibid dunya waddin. Allahumma ansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim wa wafiqhum lil amali bima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amah. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.